Tugas sejenak Bu, saya melakukan wawancara sama Ibu tentang masalah pengambilan keputusan dilema etika atau wujudan dan wujudan moral Bu. Jadi saya minta waktunya sebentar. Begini Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral? Kita harus menganalisis masalah terlebih dahulu dengan cara melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap siswa yang mengalami masalah. Selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Kita harus menghadapi dengan tenang karena situasinya sama-sama memiliki nilai kebenaran. Terlebih dahulu saya memberikan dukungan atas nilai kebenaran, kemudian mencari titik perselisihannya. Tiga Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Anda lakukan selama ini Bu? Saya memanggil satu persatu untuk mendengarkan alasannya. Saya pertanyakan juga Bu, hal apa saja yang selama ini akan dianggap efektif dalam pengambilan keputusan Bu pada kasus-kasus dilema etika Bu? Saya sering memanggil yang bersangkutan tanpa menjatuhkan satu dengan yang lain. Terima Bu. Apakah Anda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Tidak, saya langsung menyelesaikan di tempat. Masalah harus diselesaikan di tempat supaya masalah itu tidak berlarut-larut, harus didamaikan. Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah seseorang yang selama ini memudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bu? Ada semua cabang guru turut membantu dalam mengambil keputusan. Dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Dalam mengambil keputusan dalam etika itu sangatlah sulit, tapi setelah dilakukan penelusuran kita tetap akhirnya itu harus itu ada perdamaian. Terima kasih Bu atas waktunya Bu. Permisi Bu, saya minta waktunya sebentar ini Bu. Ya silakan kalau ada keperluan. Ini ada wawancara dari tugas sebagai CGT Pembangunan Tengah untuk wawancara kepala 3 kepala sekolah itu Bu. Saya minta waktunya. Ada beberapa pertanyaan Bu mau saya sampaikan tentang dilema etika dan wujudan moral Bu, pengambilan keputusan masalah tersebut Bu. Yang pertama Bu, pertanyaan saya, selama ini Bu, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau wujudan moral Bu? Bagaimana cara kita melakukan? Cara saya di sekolah saya ini saya terapkan yaitu dengan cara mengidentifikasi yang mana kasus yang saya anggap artinya kasus ini berat dan perlu untuk penanganan khusus di sekolah, itulah yang saya utamakan. Salah satu contoh misalnya ada pembulian di sekolah, ya itu yang saya utamakan dulu karena kita tidak bisa biarkan hal-hal seperti itu terjadi di sekolah karena merugikan artinya anak-anak nanti yang lain. Selama ini Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Bu? Adapun cara saya yaitu pertama mempertimbangkan dulu ya dengan cara misalnya musyawarah dengan dewan guru, karena saya sebagai penanggung jawab di sekolah tidak bisa mengambil keputusan secara sepihak. Jadi saya harus libatkan dewan guru, kemudian komite selaku stockholder yang ada di sekolah. Jadi cara saya yaitu misalnya untuk menyelesaikan satu kasus itu artinya tidak merugikan
ya, tidak merugikan, yaitu caranya misalnya kita melihat lagi dari sisi lainnya. Ya, kita tahu bahwa misalnya anak tersebut harus dihukum, tetapi kita lagi lihat sisi lainnya. Kalau tuh masih ada cara lain untuk bisa menangani anak tersebut, sehingga anak tersebut dengan sendirinya bisa berubah. Jadi apa langkah-langkahnya Bu selama ini? Langkah-langkah yang saya lakukan dalam hal ini, saya kerjasama dengan komite selaku perwakilan orang tua siswa, juga kita libatkan orang tua siswa. Jadi kita adakan rapat di sekolah dengan cara mengundang orang tua siswa untuk membicarakan misalnya kejadian atau kasus yang terjadi, bagaimana untuk menyelesaikannya, karena tidak mungkin kita hanya bisa menyelesaikan di sekolah saja tanpa dengan sepengetahuan orang tua, karena yang paling banyak mengetahui pribadi anak tersebut adalah di rumah tangganya atau di rumahnya sendiri. Seperti itu. Hal-hal apa saja Bu yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tadi? Hal-hal yang paling menurut saya yang paling efektif adalah menyelesaikan secara bersama-sama. Artinya bukan dari saya selaku kepala sekolah saja, tetapi meminta pertimbangan baik dari pihak guru, kemudian pihak komite dan pihak orang tua siswa. Sehingga dengan cara seperti itu saya yakin setiap kasus yang ada dapat terselesaikan dengan baik. Hal-hal apa saja yang merupakan tantangan Bu dalam Ya. pengambilan keputusan? Yang merupakan tantangan bagi saya karena ada sebagian orang tua siswa yang sama sekali artinya tidak mengerti tentang aturan-aturan yang kami terapkan di sekolah. Ya, aturan-aturan yang kami terapkan di sekolah. Jadi banyak mereka itu artinya sebagian besar, karena ada juga orang tua siswa yang paham, artinya yang memiliki pendidikan, tapi bagi yang artinya pendidikannya misalnya cuma rendah, tamatan SD atau tidak sekolah, itu tidak sama dengan pendidikan. Misalnya ini susah sekali untuk memberikan pengertian yang maksimal atau pengertian itu supaya orang tua tersebut bisa memahami aturan-aturan yang kami terapkan di sekolah dalam hal menangani setiap kasus. Ini lagi Bu satu. Apakah Anda memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah Anda menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal? Jadi cara kita buatkan satu jadwal. Misalnya kita adakan pertemuan, dalam misalnya dalam 1 bulan itu biasa kita lakukan 1 kali 1 bulan untuk pertemuan kepada wali-wali siswa. Ya, dalam hal ini tentu yang menyelenggarakan itu kita pihak sekolah, tetapi yang mengundang itu adalah komite. Jadi dengan cara seperti itu kita bisa sharing, ya, bertukar pendapat kepada orang tua siswa untuk membicarakan mengenai masalah-masalah yang mungkin atau yang sudah terjadi di sekolah saya. Ini lagi pertanyaan Bu. Apakah ada seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu sebagai kepala sekolah untuk pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, alhamdulillah selama ini banyak artinya pihak yang kita bisa ajak kerja bareng, misalnya dari pemerintah setempat yaitu kepala desa, kemudian kepala dusun, kemudian juga kantipmasnya. Jadi itu kami merupakan satu tim untuk menyelesaikan kalau ada terjadi kasus, ya, apakah misalnya yang sudah terjadi atau yang belum terjadi, kita artinya siapkan memang supaya nanti kalau betul-betul ada terjadi maka spontanitas akan akan diturunkan tim untuk menyelesaikan hal tersebut. Pertanyaan terakhir Bu, dari semua yang telah disampaikan Bu, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika tadi Bu? Pelajaran yang saya bisa petik, jadi merupakan bagi saya pribadi itu merupakan satu pengalaman yang sangat berharga, di mana saya harus lebih banyak lagi belajar untuk mengetahui bagaimana kondisi misalnya siswa saya, kondisi orang tua siswa saya, sehingga dengan demikian saya bisa mengambil satu kesimpulan atau langkah-langkah yang saya bisa lakukan artinya dengan tidak merugikan pihak-pihak yang lain. Terima kasih Bu atas jawabannya. Terima kasih, sama-sama.
Bu.